Shalom jemaat terkasih. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kita kesehatan sehingga kita boleh datang ke hadirat Tuhan untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kami ucapkan selamat datang, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kita akan mulai ibadah kita. Kita undang jemaat berdiri. Kita memuji nama Tuhan, kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Berkumpul menyembah kepadanya. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Hallelujah.
Haleluya. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Mari kita serahkan ibadah kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang mulia, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memelihara kehidupan kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu untuk bersyukur, untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Tuhan urapi hati kami, Tuhan jamah hati kami, supaya hati kami penuh dengan sukacita dan damai daripada Engkau. Bapa kami yang baik di surga, sebelumnya Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Kami yang melayani Tuhan, Tuhan berkati secara khusus hamba-Mu pendeta yang akan menaikkan firman Tuhan, yang akan menaburkan firman Tuhan. Tuhan urapi secara luar biasa, agar firman Tuhan dapat disampaikan dengan baik, dan kami boleh mendengarkan dengan baik dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah yang baik, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan membaca nats pembimbing kita. Yang kita ambil dari Mazmur 92, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Sudah menemukannya saudara terkasih? Amin. Mazmur 92 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Beginilah firman Tuhan. 1, 2, 3. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namanya, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Puji Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak mampu melakukan apa-apa dalam kehidupan kita. Amin. Saya akan menyapa. Saya pengen tahu adakah sukacita? Apa kabar? Luar biasa. Yes. Saya biasanya Shalom, apa kabar? Luar biasa, Allah dahsyat. Yes. Saya pengen tahu. Tapi sebelumnya saya undang dulu untuk bangkit berdiri, karena kita akan memuji nama Tuhan. Kita katakan nanti Tuhan berkuasa, jadi kita harus penuh dengan sukacita. Kita tunjukkan bahwa Tuhan kita penuh dengan sukacita. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa.
Saya mau ngetes lagi. Salam, apa kabar? Luar biasa, Allah luar biasa. dahsyat. Yes, yes, yes. Shalom, apa kabar? Luar biasa, Allah dahsyat. Yes, yes, yes. Kalau Allah kita dahsyat, kita tunjukkan bahwa Allah kita dahsyat. Amin. Amin. Oke, kita mulai lagi ibadah. Berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, umatnya bersorak. Tuhan berkuasa, berkuasa. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak. Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, membakar dalam hadirat Tuhan, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Ya, silahkan duduk kembali. Maaf, agak ribet juga pakai masker ya. Ya, Tuhan kita Allah Tuhan yang dahsyat dan berkuasa. Bila kita mengamininya, hal-hal yang dahsyat akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita akan membaca hukum kasih yang kita ambil dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Inilah perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita adalah manusia yang lemah. Kita tidak mampu melakukan hukum kasih dengan sempurna di dalam kehidupan kita. Tetapi kita adalah sangat berharga di mata Tuhan.
apapun kekurangan kita, apapun kelemahan kita, Tuhan akan mengampuninya bila kita datang ke hadirat-Nya dengan sungguh-sungguh untuk mengakui dan menyesalinya. Sebelum kita masuk ke dalam doa penyesalan dosa, kita naikkan pujian kita. Kita katakan, hidupmu berharga di mata Tuhan. Tiada yang tak bergerak.
Ya Bapa, Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Allah kami, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita akan membaca berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru kita ambil dari Yohanes 15 ayat yang keempat. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yohanes 15 ayatnya yang keempat, beginilah firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Marilah kita mengakui iman percaya kita kepada Tuhan. Jemaat terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama mengakui iman percaya kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan berita sukacita kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Winarno. Kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita naikkan pujian kita, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu,
jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, berharapanmu hanya padamu. Hatiku percaya, Hatiku katakan lagi, saat ku tak melihat jalan. saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, berharapanmu hanya padamu. Hatiku Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, sebab kami boleh menyampaikan isi hati kami. Kami percaya akan Engkau. Biarlah bukan hanya di bibir saja, tapi kami boleh membuktikan dalam situasi apapun Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami, supaya kami mengerti maksud dan kehendak-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama
membuka Injil Lukas pasal 13 Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham." Dan pada waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Berbahagialah yang mendengarkan serta melakukan firman Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya bersyukur bila hari ini saya juga bisa melayani kembali. Saya tidak tahu saya memulainya tahun berapa. Di saat saya diminta juga melayani tempat ini, ada Pak Yohanes Saiman waktu itu masih, saya tidak tahu apakah ketua atau sekretaris majelis, saya kurang paham sekali. Tapi saya bersyukur sampai hari ini masih diberi waktu, kesempatan untuk melayani bersama-sama. Itu berarti bahwa saya juga sudah tua. Pak Yohanes Saiman sudah berapa tahun Pak diundur? 16 tahun, 17 tahun. Luar biasa, berarti beliau lebih tua daripada saya. Gitu ya. Bersyukurlah bahwa sampai hari ini Tuhan masih izinkan untuk melayani bersama-sama. Saya berharap juga di tempat ini tidak seperti perempuan ini yang 18 tahun sakit bungkuk. Kalau ibu saya 1 tahun berbaring di tempat tidur, saya tidak memikirkan ibu saya sebenarnya. Tapi yang saya pikirkan adalah kakak saya yang sudah umur 70 tahun, rela untuk merawat ibu saya. Saya tidak bisa membayangkan orang yang tidak bisa ngapa-ngapa setahun persis, tidak bisa apa-apa. Tapi kakak saya merawat dengan setia luar biasa. Saya anak yang ke-10, saya berkata dengan kakak saya tidak sanggup merawat. Sekalipun kakak saya itu ada kesalahan, saya tidak berani menuduh dia salah. Saya tetap puji, karena saya belum tentu saya bisa merawat. Sekalipun saya pendeta. Saya harus berkata jujur. Tapi saya bayangkan, saya tidak membayangkan ibu saya 1 tahun merawat ibu saya yang tidak bisa apa-apa. Orang akan berkata, wis tuwa ndang mati yo. Tidak akan mungkin dia berkata. Dia berusaha supaya tetap sehat. Doanya dia minta sama saya. Sekarang saya minta sama Pak Pendeta,
tolong doakan ibumu supaya sehat. Saudara bayangkan, 1 tahun tidak bisa ngapa-ngapa. Dia masih minta kepada pendeta, adiknya sendiri mengatakan, supaya ibumu tetap sehat. Ini apakah enggak stres? Sudah tahu 1 tahun tidak bisa apa-apa, lalu diminta supaya dia sehat. Itu berarti memperpanjang dia rela untuk melayani. Nah sekarang 18 tahun. Adakah di sini pusing 18 tahun? Kalau panunen ya barangkali 18 tahun bertahan di tubuh kita ya. Dari hitam menjadi kuning karena seluruh tubuh Panu mengurapinya. Tapi kalau dia bungkuk di saat sahabat Yesus mengajar 18 tahun dia rajin di sinagoge. Tidak ada satupun yang menjamah kecuali Yesus. Tidak ada satupun yang peduli dengan kebungkukannya. Tidak ada satupun. Tetapi inilah yang saya ingin sampaikan. Bagaimana Christ in me. Kristus ada di dalam hidupnya. Pengharapan yang kuat luar biasa. Kalau bahasa Cina, kalau Pak Oslan kemarin luar biasa Pak. CIM singkatannya. Christ in me. Tapi saya balas tidak GPM. Tapi kalau Cina berkata cim-cim. Kalau cim-cim itu sudah tua, cim-cim. Tapi Christ in me, Tuhan ada di dalam. Maka tadi saya agak ringan sekali karena Yohanes 15 tadi disebut. Kalau aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, sesuatu ada kuasa yang luar biasa. Pujian tadi menunjang sekali. Ada kuasa di tangan Allah dan sebagainya. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Saya ingin sampaikan di sini adalah semua itu ada dimulai dari Allah. 18 tahun, bukankah orang itu rajin? 18 tahun tidak pernah surut di sinagoge. Di rumah ibadah tidak sedikit surut. Nah sekarang ini banyak orang punya kesurutan beribadah. Karena corona, dilarang semuanya. Orang dilarang sudah YouTubean terus, khotbahnya YouTube. Sampai hari ini pun ada orang berkata, enak gereja di YouTube daripada di gereja. Kenapa? Tidak ada persembahan, tidak ada apa-apa. Ditunjuk juga tidak ada. Pengkhotbahnya kaliber luar biasa. Pengkhotbahnya bagus-bagus. Tapi saya juga mengatakan, sebagus apapun tidak pernah membuat kamu bertobat. Nggak ada yang bertobat mendengar, melihat YouTube. Adakah yang di sini bertobat? Oh haleluya, aku bertobat. Enggak. Tapi kalau di gereja udah dikhotbahi dan sebagainya. 18 tahun ada di dalam sinagoga. Bukankah orang perempuan itu rajin? Sangat rajin. Sangat rajin 18 tahun. Tidak berubah. Tapi saudara lihat bagaimana ayat yang saudara baca. Ayat 12 dikatakan di situ. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu." Bukankah bahasa Yesus ini bahasa yang menyejukkan? Bahasa yang sangat menenangkan hati. Hai ibu. Bukankah kita sering memanggil orang lain, anak kita, heh. Dia punya nama. Tapi Yesus menghargai. Dimulai dari Yesus menghargai seorang perempuan. Saya bersyukur tadi ada satu perempuan yang 4 laki-laki. Berbicara tentang ibu. Ibunya geludak, bapak-bapak masih unjuk ke kemul. Ibu ndak kurang berpikir panjang. Cuci piringnya juga dibanter-banter ke. Klotak, biar bangun. Dan sebagainya. Lalu ada satu yang menjawab, ikhlas. Lalu saya mengatakan begini. Ini mohon kalau salah mohon dibetulkan nanti.
Saya mengatakan begini, kalahnya perempuan adalah sudah janji nikah. Janji nikah kan sendiri-sendiri, tidak bareng. Aku dengan sehat, sakit, kaya, miskin, tetap bersamamu. Tetap bersamamu. Banyak cucian, sedikit cucian, tetap bersamamu. Beras tinggal 1 kilo, tetap bersamamu. Seperti itu. Oleh sebab itu jangan mengeluh kalau cucian banyak. Jangan berdedek kalau cucian luar biasa. Kalau bapak-bapaknya ngorok, ya jangan berdedek. Memang itulah. Kalau seandainya ibu sakit, bapak-bapak harus mengganti pekerjaan rumah. Ternyata pekerjaan di dapur juga berat. Kantornya kecil. Kantor dapur itu tidak ada seluas gereja ini. Tapi kecil. Begitu istrinya sakit, anaknya sakit, suami ternyata abot, ngelirik, enak beli, enak tuku, beli. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, baru sedetik, tetapi seorang ibu disapa Yesus, hai ibu, 18 tahun orang itu rajin. Jadi kerajinan Bapak Ibu tidak menjadi sebuah jaminan saudara kenal Yesus. Kerajinan bukan berarti salah, itu baik dan itu betul. Orang yang mengenal Kristus harus rajin. Tetapi kerajinan di dalam rumah gereja tidak menjadi sebuah jaminan saudara mengenal Kristus dengan benar. 18 tahun, tetapi Yesus berkata, hai ibu, penyakitmu sembuh. Pujian pengantar firman Tuhan luar biasa. Saya memuji Tuhan ini dikala anak saya memutuskan saya tidak mau kuliah lagi. Saudara bayangkan, disponsori, dibiayai oleh orang lain, saya kenal baik karena dia memandang kami pendeta. Anaknya pendeta tahu-tahu semester 4, Pak saya sudah bisa ilmu semuanya. Saya tidak mau kuliah lagi. Kira-kira apa yang saya harus ucapkan? Saya menaikkan lagu itu menghantar saya untuk saya kuat luar biasa. Saya harus minta maaf kepada sponsor itu. Saya minta maaf. Tapi uniknya yang mensponsori, ya sudah itu pilihan dia. Kamu tidak salah. Itu sangat jawaban luar biasa. Itu pilihan dia. Kamu sudah mendidik, kamu sudah mengajar, memberikan pengertian. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau pujian Bapak Ibu tadi berkata seperti itu, apakah bertahan dikala saudara mengalami beban berat seperti perempuan ini? Tapi Yesus hadir, dia berkata, hai ibu, penyakitmu sudah sembuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, 18 tahun. 18 tahun Yesus menyapanya. Tidak orang lain. Hari ini apapun beban saudara, pergumulan saudara, bahkan 3 tahun Bapak Ibu tidak bisa keluar barangkali, mengalami pressure, tekanan yang begitu kuat. Lihatlah 18 tahun ini, perempuan ini. Kalau Bapak Ibu 3 tahun tidak bisa keluar, saya juga tidak bisa masuk ke sini. Masuk pun tetap diogrok-ogrok. Di sana diogrok-ogrok, di sini diogrok-ogrok. Jadi saya tidak tahu berapa kali saya itu masuk dimanapun diogrok-ogrok terus. Lalu jemaat yang saya layani dia mengatakan, mesak nempun irung kok diogrok-ogrok terus. Saudara-saudara yang kasih dalam, sakit diogrok-ogrok itu. Di sini tidak. Kemarin saya sakitnya minta ampun demi GPM. Jauh hari Pak Auslan, Pak bantu kami pelayanan. Oke. Saya ingat, waduh diogrok-ogrok meneh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini baru sesaat. Tetapi akhirnya juga sampai di sini. Kalau positif, selesailah saya pulang.
Maka Pak Oslan berkata, Pak sehat ya, berkali-kali dia, Pak sehat ya. Takut kalau saya sakit positif. Sekarang positif dihindari. Berpikir positif, dihindari. Dihindari. Loh katanya enggak positif, sekarang positif, dihindari. Semua menghindar positif. Oh saya positif, berpikir positif. Sekarang pikirannya negatif. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita melihat di sini, Yesus memulainya. Kalau Christ in me, Yesus yang memulai dulu. Kalau tidak Yesus yang memulai, tidak mungkin manusia datang kepada Tuhan. Keselamatan pun Yesus yang memulai. Bukan manusia yang memulai, tapi Yesus yang memulai. Yang kedua, kalau Bapak Ibu melihat di sini tidaklah tantangannya. Singkirkan tantangannya, orang Farisi kepala rumah ibadat, singkirkan itu semua. Tapi yang kedua saya ingin mengajak saudara jemaat Tuhan di tempat ini. Kita melihat bagaimana dia mempunyai tekad tidak menyerah. Tidak menyerah. Sakit bungkuk, kalau bahasa lain dikatakan dirasuk di situ adalah, saya kemarin menulis, kata dirasuk di situ adalah dimasuki, lalu dikendalikan, diikat. Lalu efek dari diikat, dirasuk roh itu adalah sangat mengganggu. Bukankah dia di gereja, apakah tidak bisa dirasuk oleh roh jahat? Bisa. Roh jahat ngantuk, Bapak Ibu ngantuk enggak di hari ini? Bisa saja. Bisa saja. Lalu senggol-senggolan. Sekarang enggak bisa senggol-senggolan karena jauh jaraknya. Kaki pun Bapak Ibu nyun sewu, maaf. Kaki pun enggak bisa. Kalau mau begini terlalu jauh. Sekarang suami istri dijauhkan oleh karena situasi. Dulu kalau firman-Nya Tuhan itu menyinggung suami, senggol. Sekarang enggak bisa nyenggol. Enggak bisa menyentuh suami istri. Itu firman untuk kamu, itu untuk firman untuk saya. Enggak bisa. Pulang baru bisa. Itu firman Tuhan tepat untuk kamu. Untuk saya mana? Enggak ada. Berarti enggak bertobat-tobat. Saudara-saudara, tidak menyerah. Bapak Ibu pusing sedikit menyerah atau tidak? Tolong izinkan ya untuk majelis. Izinkan sama Tuhan, saya pusing. Tidak ke gereja. 18 tahun tidak menyerah. Itu berarti imannya tidak tanggung. Imannya tangguh. Bukan iman yang tinggi. Kalau iman tinggi mungkin standarnya tinggi itu seberapa. Tapi tidak, sangat tangguh. Mampu berhadapan dengan situasi apapun, tangguh. Tapi tidak tanggung. Kalau kata tanggung di situ adalah kurang. Maka ada sekarang aliran celana kurang. Dikasih kain kurang, marah. Begitu menjahitkan celananya, tanggung. Semua tanggung. Lalu mereka sudah pakai cadar, lalu begitu ada corona, semua mengikuti kita, semua pakai masker. Siapa di sini yang tidak pakai masker? Aliran mereka, nyatanya mereka pakai masker, tutup mulut. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, perempuan ini tidak menyerah, tidak menyerah. Imannya begitu tangguh luar biasa. Orang yang punya iman yang tangguh luar biasa, ada rezeki nomplok yang dia dapatkan dari Tuhan. Dia berkata, "Hai ibu," dan bahkan dia berkata, dia berfirman, "Penyakitmu sembuh." Jadi firman Tuhan itu bisa mengubah. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius juga berkata, firman Tuhan itu bermanfaat. Kalau kitab Mazmur pasal 119 juga berkata, firman itu adalah pelita bagi kakiku. Mazmur yang lain pun mengatakan, firman Tuhan itu membuat mata bercahaya. Bukan mata jelalatan, tetapi mata bercahaya.
Mata yang sungguh-sungguh menunjukkan bahwa Kristus hadir di dalam kehidupannya. Jika firman Tuhan berkata, Amsal pasal 29 dikatakan di situ, jika tidak ada firman, liarlah manusia. Oleh sebab itu, kerajinan tidak menjadi standar. Tapi firman Tuhan mampu mengendalikan dirinya. Firman Tuhan berkata, jika firman Tuhan tidak ada, jika wahyu tidak ada, maka liarlah manusia. Maka kalau sudah tidak ada firman Tuhan, pasti liar, sekalipun itu orang Kristen. Liar. Sekalipun dia Kristen, tapi perilakunya liar. Karena itulah firman Allah bermanfaat. Saya kasih ilustrasi. Sekarang firman Tuhan ringan sekali, tapi lebih mahal. Betul ya? Firman Tuhan ringan sekali, tapi mahal. Karena tidak ada yang sekarang membawa buku ini, Lembaga Alkitab Indonesia adalah prihatin. Karena lakunya berat sekali sekarang. Gereja butuh ini berat sekali. Tapi 2 minggu yang lalu saya ditanya oleh teman saya, Pak Win punya Alkitab? Punya. Banyak. Karena saya punya stok. Lama sekali. Gratis loh itu. Gratis saja lama. Bayangkan kalau beli. Makanya kalau hadiah nikah itu pasti Alkitab, bukan Alkitab. Alkitab. Lama sekali. Alkitab bentuknya bagus seperti apa? Setelah nikah tidak pernah dibaca, hanya menjadi museum kenangan. Oh, itu Alkitab pemberian dari gereja. Tidak pernah dibuka, berdebu. Barangkali juga saudara seperti itu. Di rumah setelah pulang dari gereja taruh menjadi aksesoris. Sekarang banyak aksesoris. Anting-anting besar sekali, salib. Orang kelihatan kalung, ada tandanya salib. Kurang sekali, tato salib. Tato salib. Seluruh tubuh salib. Tapi hidupnya tidak mau mengikuti salib Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Perempuan ini adalah tidak menyerah. Lalu dijamah. Pujian tadi memberikan tekanan kepada kita. Yesus yang punya kuasa. Tangan Tuhan punya kuasa menjamah. Maka dia berkata, tangan Tuhan menumpang, jadilah ia sembuh. Lalu saya kasih ilustrasi yang terakhir, ilustrasinya. Sudah lama saya tidak berkhotbah, karena tahu beberapa waktu yang lalu hanya 13 orang yang hadir ya, karena situasi. Sedikit saya panjang. Saya menyampaikan begini. Kalau kita hidup lalu ditopangi tangan, orang itu tidak punya kekuatan apa-apa. Tidak ada kuasa seperti apa-apa. Kira-kira saudara keberatan atau tidak? Tahu-tahu ada orang yang pakaiannya lusuh lalu menopangkan tangan saudara, penyakitmu sembuh. Kira-kira saudara bagaimana? Saya pernah menyampaikan begini. Di saat ini dulu sekian tahun yang lalu, 7-8 tahun yang lalu. Ada seorang yang datang beribadah, lalu baunya kecutnya luar biasa. Lalu yang sebelahnya langsung ambil sapu tangan, enggak bawa tisu, ambil sapu tangan, tidak ada masker waktu itu. Dia langsung gini, alasannya keringat, tapi begini. Setelah ibadah, Nyun Sewu, maaf, dia langsung ke belakang. Mbak.
Lalu saya penasaran dengan istri saya, kenapa sih begitu? Waduh Bu, Pak, baunya orang itu masuk. Kira-kira kalau orang gembel masuk ibadah di sini bagaimana, saudara? Tahu-tahu menumpangkan tangan, nyalami lutut tangan dan sebagainya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang sangat berat. Christ in me. Tidak menyerah, sekalipun situasinya tidak mendukung. Pendeta yang mempersiapkan kematian. Artinya begini, yang sakit-sakit parah, lalu seorang pendeta, salah satu gereja, dia berkata, oh Pak, Bu, ini karunianya Pak Win sama Bu Win. Ini bukan bagian saya. Saudara bayangkan, seorang hamba Tuhan dia berkata, oh ini karunianya Pak Win sama Bu Win. Malam jam 8 saya dipanggil, hujan dipanggil, saya ditelepon. Saya datang sama istri. Ternyata di situ saya disambut dengan seorang perempuan tua yang tidak bisa apa-apa, lalu matanya begini. Putihnya aja yang keluar. Saudara, saya tidak menengking langsung, tapi saya melatih suaminya supaya suaminya benar-benar berhubungan dengan Tuhan dengan benar. Saya tidak datang langsung saya menjadi orang yang menyelesaikan. Tidak, saya harus memakai suaminya. Karena yang terdekat adalah suaminya. Saya ajar, saya latih supaya dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Tapi pertanyaan saya, Bapak sudah siap kalau dia dipanggil Tuhan? Karena memang umurnya sudah sepuh. Begitu sudah selesai? Sudah selesai. Sudah Pak, begitu. Lalu dia ngerogoh sakunya. Saya tahu, pasti dia mau nyangoni saya. Kalau saya terima, saya dukun. Tapi saya tidak terima. Kalau Bapak memberi kepada saya, istri Bapak tetap sakit. Saya tidak seperti itu. Loh, Bapak mengeluarkan bensinnya masih penuh. Lihatlah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu hari yang kedua, saya baru melayani secara full. Setelah selesai semuanya, lalu saya berbicara dengan jemaat yang mengundang saya. Lalu saya laporan dengan pendetanya. Malam, Rabu malam jam 9, saya bilang sudah selesai. Bilang sama pendetamu, siap-siaplah besok. Ternyata betul, hari Kamis dipanggil Tuhan. Lalu pendetanya, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Lah apanya? Sudah dipanggil Tuhan. Jadi saya mempersiapkan. Lalu saya layak. Lalu pendeta itu juga mengatakan, terima kasih, sudah selesai. Tugas saya sudah selesai. Sekarang tugas Ibu Pendeta. Saudara, tugasnya Ibu Pendeta hanya, oh ini karunianya Pak Win. Bukan untuk proses pastoral pembenahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Apapun penyakitnya, apapun situasinya, tidak boleh menyerah. Karena Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Kalau kitab Ulangan pasal 32, Tuhan berkata, Tuhan mengawasi umatnya. Tuhan menjagai umatnya. Tuhan melindungi umatnya. Apapun kondisinya. Situasi baru perang dingin suami istri. Perang dingin dengan anaknya. Situasi pekerjaan apapun. Tuhan tetap menjagamu. Tuhan menolongmu. Tuhan memimpinmu. Berani tidak kita berkata, Tuhan engkau ada di dalamku. Maka Yohanes 15 tadi dikata, kalau aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, pasti semua akan kita hadapi. Semua diizinkan oleh Tuhan. Semua diizinkan oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak diizinkan Tuhan. Mampukah kita menyerah, tidak menyerah kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, percayalah, Tuhan itu baik.
untuk hidup kita. Apapun situasinya, Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Jangan menyerah. Masuklah dalam kehidupannya. Maka kita akan mengerti maksud Allah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tantangan hidup itu adalah dinamika kehidupan yang diizinkan oleh Tuhan. Tetapi percayalah, semua itu dimulai dari Allah. Diizinkan oleh Allah itu terjadi supaya kita tetap tidak bosan, tidak kendor dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari kita bersama-sama tidak menyerah kondisi apapun. Maka Tuhan menjaga dan melindungi kita. Tuhan memberkati. Amin. Saya memberikan kesempatan bagi persembahan pujian sebelum saya berdoa. Dipersilakan.
Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kasih-Mu tidak pernah pudar. Kasih-Mu selalu menjawab persoalan dan kehidupan kami. Engkau yang memulai, kami menikmatinya. Engkau mengajar kami Tuhan untuk mengerti. Tuhan ingin ada dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan tolonglah kami, berikanlah kami pengertian, supaya kami mengerti maksud Tuhan. Ajar kami menjadi umat-Mu yang tidak menyerah kondisi dan situasi apapun. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan contoh kebenaran bagi kami, untuk kami boleh meneladaninya. Kami tidak sanggup Tuhan, namun kami mohon pimpinan-Mu, Roh Kudus, menolong kami supaya kami mengerti, melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati para majelis, pengurus gereja Tuhan di tempat ini, bahkan seluruh umat-Mu, dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang dewasa. Tuhan tolonglah, beri kekuatan, berilah kerjasama yang baik. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup membentuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, dari majelis sampai dengan sekolah minggu. Kebutuhan gereja Tuhan di tempat ini, hamba-Mu, kami berdoa berikanlah hamba yang sungguh-sungguh mampu, kuat menghadapi tantangan dan ujian di dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Kami menyerahkan kepada Tuhan, kami mohon Engkau bekerja, sehingga pada waktunya Tuhan akan memberikan hamba-Mu yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, Tuhan memberkati semua umat Tuhan yang hari ini mengalami lemah tubuh. Kami mohon jamah, pulihkan dan sembuhkan. Mereka yang mengalami beban berat, Tuhan tolong, supaya mereka boleh dipulihkan kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk PT Sugar Group, khususnya GPM, ILP. Kami menyerahkan kepadamu Tuhan. Biarlah pemimpin perusahaan ini Engkau memberkati, sejahterakan dan damai sejahtera turun atas mereka, sehingga mereka juga menyejahterakan seluruh karyawan yang ada di GPM ini dan di Sugar Group ini Tuhan. Kami percayakan kepadamu seluruh hasil tanam boleh menghasilkan yang terbaik. Khususnya anak-anak Tuhan di tempat ini, biarkanlah mereka bekerja dengan semangat, seolah-olah bekerja untuk kemuliaan dan untuk Allah, sehingga mereka memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Allah. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, Engkau memberkati setiap pribadi yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan, Kau terus berkarya. Tuhan memberkati dan memakai dengan luar biasa sesuai dengan karunia-karunia mereka yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih sebab Engkau Allah yang luar biasa memberkati dan menolong kami semua. Terima kasih Bapa. Bahkan Engkau mengajar kami di dalam kami berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang Raja, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan,
kita telah diberkati firman Tuhan melalui Bapak Pendeta Winarno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita dasari dengan firman Tuhan yang kita ambil dari 1 Tawarik 27 ayat yang ke 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17, beginilah firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Persembahan kita iringi dengan pujian. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Jemaat terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di surga, tak henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan,
Tuhan telah memberikan kami berkat yang berlimpah di hari yang indah ini melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan, kemampuan agar kami mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami telah memberikan persembahan syukur kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Oh Tuhan, terimalah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Oh Tuhan, berkati kami yang telah memberikan persembahan ini. Berkati keluarga kami, berkati kehidupan kami, berkati anak-anak kami, masa depan anak-anak kami, cita-cita anak-anak kami. Tuhan berkati, biarlah berkat-Mu terus berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat terkasih, kami silahkan duduk kembali. Kita akan membaca warta jemaat kita Minggu tanggal 27 Maret 2022. Warta keuangan total persembahan minggu yang lalu berjumlah Rp1.922.000. Ucapan ulang tahun. Majelis mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang merayakannya di bulan Maret 2022. Pengumuman yang pertama, ibadah pagi hari tanggal 27 Maret 2022 telah dilayani oleh Bapak Pendeta Winarno. Terima kasih atas pelayanannya Pak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Winarno dan keluarga. Yang kedua, untuk ibadah hari tanggal 3 April 2022 akan dilaksanakan pagi dan sore seperti biasa. Pembawa renungan firman Tuhan pagi hari adalah Bapak Mangunja Gultom dan sore hari Bapak Cahya. Yang ketiga, ibadah keluarga tanggal 31 Maret 2022 di Gereja POG GPM untuk sektor A dengan pembawa renungan firman Tuhan Bapak Edo. Untuk sektor B di rumah masing-masing dengan pembawa renungan Ibu Selvi. Yang keempat, dalam rangka menyambut Paskah, jika ada jemaat yang ingin membagi sembako atau donasi, maka panitia Paskah akan dengan senang hati menerima dan mendistribusikan kembali kepada jemaat POG yang membutuhkan. Jemaat terkasih yang akan memberikan boleh menyerahkan ke gereja atau melalui majelis. Yang kelima, majelis menghimbau untuk taat melakukan protokol kesehatan. Bagi yang kurang sehat, dapat beribadah di rumah masing-masing untuk sementara waktu. Tuhan Yesus memberkati. Pak Darmuji, ada tambahan Pak? Ya, salam Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi saya mewakili majelis dan jemaat Bapak Pendeta, terima kasih atas pelayanannya. Juga kawan-kawan sepelayanan yang telah melayani kita semua. Biarlah pelayanan kita terus kita tingkatkan untuk dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Ya Bapak Ibu, untuk nanti sore saudara kita yang belum beribadah bisa disampaikan, atau keluarga kita yang belum bisa enggak ibadah pada pagi hari ini, nanti sore ada ibadah jam 6 akan dilayani oleh Penatua Bapak Batara Muda Siregar. Tolong sampaikan ke saudara kita ada ibadah. Dan selanjutnya ada surat masuk dan telah kita bicarakan, namun tidak ada salahnya saya akan bacakan kembali surat
untuk BPH Majelis PAUK PT Gula Putih Mataram di tempat. Ya, salam dalam kasih Tuhan Yesus, segala puji dan syukur kita naikkan kepada Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus, yang oleh rahmat-Nya kita dapat melakukan tugas pelayanan yang dikaruniakannya kepada kita semua. Sehubungan dengan masa pendidikan anak-anak kami telah selesai dalam program S1, selanjutnya memasuki tahap ikatan dinas dengan gereja melalui tugas pelayanan selama 2 tahun. Kami sangat berharap kiranya Bapak atau Ibu Gembala berkenan untuk membimbing dan bekerja sama dengan alumni kami, sehingga mereka menjadi semakin cakap dalam menunaikan tugas pelayanan pada masa yang akan datang. Adapun alumni yang akan menjalani pelayanan di gereja atau di tempatnya sekolah yang Bapak atau Ibu pimpin, yang bernama Katarina Radupala STH, yang kedua Karis Setioningsih STH. Masa ikatan dinas tertulis Maret 22 sampai September 2023. Sejak alumni kami menjalani masa ikatan dinas, kami menyerahkan seluruh kebutuhan anak-anak kami kepada gembala atau kepala sekolah setempat, termasuk kesehatan mereka, dan juga kami mohon kontribusinya dari gereja atau sekolah untuk kelangsungan pelayanan kami dengan memberikan dukungan dana sebesar 75.000 per bulan per anak. Dukungan dapat ditransfer ke Bank BRI sekian-sekian, STT Aras Tamar Mataram. Demikian permohonan bimbingan ini kami sampaikan. Atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mataram 11 Maret 2022, Yos Adoni Sesatonis MTH, Ketua STTAM. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, berapa hari yang lalu atau minggu yang lalu saya mengundang Bapak Ibu, terutama majelis dan penata gereja, untuk hadir di gereja dan untuk memutuskan surat ini. Namun demikian, karena halangan banyak yang saya lihat masih 50% sekian lebih. Oleh sebab itu kita terpaksa harus putuskan dan kita menyetujui. Jadi yang akan melayani kita yaitu Karis Setioningsih STH. Namun kemarin sudah dijemput dan sekarang karantina ya Pak. Karantina di tempat bekas pendeta. Juga Katarina ini juga di sana. Nanti akan dipakai, kalau nggak salah, SIL akan digunakan di sana untuk melayani. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ada anak jemaat yang akan membantu pelayanan selama 2 tahun atau dinas untuk menyelesaikan tugasnya. Mungkin ada kekurangan atau tambahan Pak Bambang atau Pak Firman bisa menyampaikan. Terima kasih Pak Bambang, Pak Firman, juga kawan-kawan majelis. Demikian informasi atau pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tiba kita di penghujung ibadah kita.
Sebelum kita menutup ibadah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 413. Tuhan pimpin anakmu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jalan terus bila tak dekat. Marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Jemaat silakan duduk dan melakukan saat teduh.